Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat nasihat ulama dimanapun berada, mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, sebelumnya seperti biasa kita akan mengaji bareng bersama guru kita yaitu Gus Bah. Namun sebelumnya kita doakan dulu guru kita, mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat selalu. Oke, jangan lama-lama, mari kita simak pengajiannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini ada beberapa kitab yang saya hadiahkan ke ini istilahnya PSG apa BG apa sama aja? Ya sama aja lah ini PSG, BG anaknya. Lo yang orang tuanya PSG-nya? Oh. Jadi begini ya, tadi saya rembukan sama Pak Arifin musyawarah bahwa memang yang harus hidup itu ilmu. Ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa aliman au muta'alliman wa mawalahu. Ada yang illa zikrawah wa mawalahu au aliman au muta'alliman. Jadi dunia ini semuanya terlaknat, seluruh isinya dunia ini terlaknat kecuali orang yang alim, kecuali orang yang belajar atau yang dekat-dekat situ. Nah, kenapa terlaknat? Itu ibarat kita orang Indonesia nggak tahu kalau Pak Jokowi itu presiden, itu kan ngawur sekali. Masa orang Indonesia nggak tahu kalau Pak Jokowi presiden? Kita hidup di PSG nggak tahu kalau pendirinya misalnya Pak Kures Habib Ali, nggak tahu kalau ustadznya Pak Arifin, Pak Wafa, itu kan ngawur sekali. Nah, andai kan tidak ada pelajaran, maka kita nggak tahu kalau Tuhan kita Allah itu kan ngawur sekali, nempat di buminya, makan rezekinya, kita menikmati fasilitasnya, tapi nggak tahu yang punya. Nah, sehingga di sini kadang orang-orang humanis protes, masa orang-orang kafir yang amal nggak diterima Allah, agama ini kok kayak sadis. Sebetulnya bukan gitu cara pandang. Bagaimana diterima sementara mengamalkan harta yang tidak miliknya. Itu kan ibarat saya punya uang 1 miliar, terus disedekahkan Pak Wafa ke Pak Arifin, terus dia bilang ini dari saya, tolong diterima. Pak Arifin bilang makasih, dunia ini mbahmu, kan gitu kira-kira. Ya jadi itu logika kenapa ngamalnya orang kafir gak diterima, karena nggak ngaku yang punya. Ya. Jadi ibarat saya nempat di sini nginep terus terima kasihnya sama Muntahar, nggak sama Habib Ali, memangnya dia yang bikin gitu. Jadi orang nggak kenal Tuhannya itu buruk sekali, mal'un. Nah, bisa kenal Tuhannya dimulai dari mana? Illa aliman au muta'aliman, yaitu harus proses belajar mengajar. Mau tidak mau. Makanya setiap ilmu, makanya saya tadi rembukan sama Pak Arifin, semuanya harus atas nama ilmu. Ibadah itu nomor 2, akhlak nomor 2, semuanya nomor 1 itu ilmu. Sekali ilmu ini hilang, maka semuanya hilang. Makanya di Quran dimulai Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Termasuk sifat Allah Ta'ala yang awal-awal dikenalkan apa? Iqra' wa rabbukal. Ketika Allah mensifati dirinya akram, alladzi 'allama. Orang terbaik, paling akram, paling karim, paling dermawan adalah zat sing 'allama, mengajarkan. Makanya kata Nabi, tidak ada sedekah sebaik kalimah yang ditemukan orang muslim, dan kalimah itu kalimah bijak kemudian diajarkan ke muslim yang lain, itu disebut afdhalus shadaqah. Karena ini mengawal Islam. Jadi saya alhamdulillah semenjak kenal jenengan semua, entah berapa kitab saya selalu bawa ke sini supaya hubungan kita ini bil ilmi. Ya, karena hari Syajaratul Ma'arif beberapa kali sudah saya baca, ini tak ijazahi kitab Bajuri ya, sarahnya Fathul Qorib. Ini dikarang oleh Rektor Al-Azhar di eranya, termasuk Syekhul Azhar, Imam Bajuri, Imam Bajuri. Nah, di sini saya ingin terangkan Kitabuz Zabaih, tentang, ya didengerin aja kalau nggak bawa kitab ini, yang takrib sama syarah, supaya sampean tahu kenapa harus ada syarah. Ya, saya ulang lagi, kenapa harus ada apa? Syarah. Syarah itu penjelas. Karena kelemahannya matan apapun sempurnanya, seorang lagi kelemahannya matan apapun sempurnanya itu pasti ya nggak sempurna, namanya manusia. Dan tidak sempurna ini menjadikan kadang salah paham, sehingga mau tidak mau harus ada apa? Syarah. Jadi misalnya begini ya, di matan misalnya diterangkan zaman matan penyembelian itu harus
pakai bismillah. Kalimat harus ini harus dengan arti taruhan sah tidak sah, apa harus sebagai etika, apa harus sebagai supaya kebiasaan baik ini bertahan. Saya ulang lagi ya, misalnya Pak Arifin dawuh teng jenengan cung nak nyembelih pitik kudu maca bismillah. Kalau kamu memotong hewan harus baca bismillah. Kata harus itu apa artinya syarat sah, sehingga kalau tidak baca tidak sah. Apa keharusan dalam makna etikanya harus baca bismillah. Jadi urusannya hanya apa? Etika atau afdoliyah. Atau kita tidak ingin kultur baca bismillah itu hilang, sehingga barang tidak wajib pun kita wajibkan supaya kultur baca bismillah itu tidak hilang. Nah, Imam Syafi'i itu milih yang tidak wajib, itu hanya urusan etika. Sehingga zabihatul muslim meskipun nggak baca bismillah, baik secara sengaja maupun lupa tetap halal ya, tetap sah, tetap halal. Tapi beberapa ulama mengatakan baca bismillah itu wajib dan menjadi syarat sah. Ya kira-kira karena pamit tadi, yang beri nyawa itu Allah, kok apa yang menghilangkan nggak pamit, sudah menghilangkan nyawanya ayam dimakan lagi. Oh itu selingkuhannya kan mesti marah itu. Selingkuhannya, pacarnya, anaknya, cucunya itu kan marah itu. Tapi kalau pamit yang punya kan coba kalau ayam cantik yang pas kamu sembelih itu lanangannya kan mangkel itu. Kalau kebetulan sudah tua kan karep-karepmu kan gitu. Jadi apa itu yang tahu Sarah. Saya ulang lagi, yang tahu Sarah, karena ini sudah jelimet, sudah jelimet, sehingga nggak ada kitab matan yang induk kecuali disarain. Dulu ada kitab namanya Takrib, karangannya Abi Suja, terus disarai kecil sekali oleh Fathul Qorib ya, oleh Ibnul Qasim Al-Huzi itu, terus disarai lagi oleh Bajuri. Jadinya Bajuri itu sudah sarhun ala sarhin warifin, sudah sarhun ala sarhin, bukan sarhun ala matnin tapi sarhun ala sarhin. Nah, kenapa? Memang kita butuh itu. Saya ulang lagi, kita butuh itu. Nah, kenapa butuh? Ya karena mau tidak mau. Saya ulang lagi, mau tidak mau. Karena matan itu seperti itu. Misalnya matan cerita, yang dikatakan menyembelih itu apa? Ya nyembelih itu ya nyembelih itu memotong hewan. Terus motongnya dari mana? Kalau kamu motong hewan dari mana coba? Dari belakang atau dari depan? Dari mana? Depan misalnya. Pertanyaannya, ketika dari depan itu paling penting terpotong al-khulqum wal mari misalnya. Yang satu majrur to'am, yang satu majrur ruh, kayak gitu, majrur nafas. Tapi andekan dari belakang gimana? Tapi tetap terpotong. Mulai ribet kan? Kalau kubu sebelah kan enak, pokoknya nggak sunnah Rasul seperti itu, nggak mau debat. Tapi kita tidak, cara berpikir tidak gitu. Ini kan status hukumnya halal apa haram ketika ada orang motong hewan dari belakang. Nah, terus kita berdebat kan, mesti berdebat itu mau dibilang haram, nyatanya memenuhi syarat apa tadi pemotongan, hukumnya kena, amarinya kena. Mau dibilang halal, jangan-jangan pitiknya sudah pingsan, sudah mati karena dogrok-dogrok dari belakang. Nah itu terus ulama debat, kan mungkin juga, ya kan? Pitiknya sudah setengah kena corona, pingsan terus, ya kan? Sudah pingsan terus digorok. Nah seperti ini mau tidak mau kita harus detail. Detail artinya yang dikatakan menyembelih itu apa? Ya nanti tak bacakan takbir di Bajuriyah sekaligus ijazah untuk jenengan semua. Saya tadi alhamdulillah ketemu Pak Arifin lama, ngendikan panjang lebar tentang pentingnya ilmu. Yang dikatakan nyembelih adalah mematikan hewan yang hidup dengan kaifiyah syariah. Saya ulang lagi, mematikan hewan yang hidup dengan kaifiyah syariah. Nah kalimat hidup ini mulai masalah. Hidup yang apa? Misalnya ada hewan, saya sering kalau ngaji cerita, ada ayam jago ketandang mobil, ketabrak mobil, kejet-kejet, nggak kamu sembelih pun 1 menit lagi pasti meninggal. Ini kan hanya koordinasi prosedur saja. Karena prosedur ayam mati harus kejet-kejet, nggak boleh nggak langsung peletes mati, nggak boleh. Nah pertanyaannya, ketika kejet-kejet ini kamu sembelih, itu halal apa enggak? Wong enggak, andekan enggak disembelih juga sudah mati. Artinya enggak penyembelihan ini kan enggak memberi
kontribusi pematian tapi enggak ngefek ya. Makanya terus ada perdebatan, ada hayatun mustaqirrah, ada hayatun ittirariyah, ada harokatu masbuh. Itu kalau nggak sarah nggak bisa. Lalu pertanyaan nakalnya begini, saya itu betul pernah ngalami itu. Wayam jago itu kan mahal, apalagi kalau Bangkok kan. Saya pas jalan-jalan sama anak saya, sama jalan-jalan mau ke pasar itu di pertolongan tuwer mak. Kusik halal tuh orang, kadang tanya orang awam, halal kata saya. Gitu. Padahal andai kan tidak disembelih ya pasti mati. Suatu saat ada yang mengkonfirmasi lagi. Saya bilang kalau kiai ya tidak pantas makan ayam gitu, tapi kalau kamu tidak kiai ya pantas saja. Daripada rata halal lo geremeng eman kan ribet. Nah sebetulnya itu dalam mazhab Syafi'i itu tidak halal karena dia sudah tidak punya hayatun mustaqirrah. Karena tadi setengah menit lagi atau 1 menit lagi pasti mati. Kan dia belum mati karena koordinasi Israel saja tetap yang nyambil itu. Tetap kan nggak segampang itu kan, tetap prosedur apa? Jalankan SOP. SOP-nya harus ada. Nggak boleh mati selonang-selonang itu nggak boleh, tetap ada SOP kata Warimun ada SOP. Dia kalau sama saya bisa guyon kalau. Nah, tapi misalnya nanti pertanyaan, tapi dalam mazhab Maliki itu diabaikan, hayat mustaqirrah, hayat ittirariyah, hayat itu diabaikan. Cara berpikir Imam Malik lebih matematis. Kalau nggak disembelih itu matinya berapa menit? 1 menit lagi. Gara-gara disembelih dia mati sekarang. Berarti eksekutornya ya peso itu. Ya berarti peso itu memenuhi kriteria mematikan sesuatu yang masih hidup, hewan yang hidup dengan cara syar'i. Jadi andai kan ada rapat malaikat, matinya karena apa coba? Karena peso apa karena kecelakaan? Karena peso. Ya kan? Karena kalau nggak tanpa peso nunggu 1 menit, gara-gara disembelih langsung terjadi sekarang. Nah karena hukum halal ini yang menarik dan menguntungkan. Di bab ini orang jadi Malikiyah semua. Mana maksudnya ya? Jadi kita ini sebetulnya Syafi'i pecundang gitu. Syafi'i partai politik gitu. Jadi kalau sedang tidak menguntungkan ya kata siapa kita Syafi'i banget, enggak juga itu. Ya, jadi karena tadi ya kalau pada level perdebatan ulama itu ada tadi ya, ada seperti itu, ada hayatun mustaqirrah, ada hayatun ittirariyah, ada harokatul masbuh. Nah, jadi tak baca ya supaya dapat barokahnya ulama ya. Jadi tak baca saksinya ini di halaman, terus kitab ini saya tinggal sebagai amal saya, keluarga saya, sebagai penghormatan saya sama Habib Ali, Habib Quraisy, Habib Hussein semuanya, Pak Arifin dan Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam, ini halaman 562, ikutnya bab kitab ahkami syaiti wa dzabaih. Ya jadi nanti yang mungkin kalau beda halaman cari di babnya kalau beda halaman cari di babnya. Karena kadang beda halaman warifnya. Kalau cetakan sekarang enggak. Beda. Iya, kadang beda juz pun. Kayak Ikhya sekarang tuh sampai 6 juz. Zaman kita ngaji kan 4 ya. Sekarang ada yang 6, ada yang ribet cetakan sekarang ya. Di atas ada 10. Satu Ikhya itu. Hurufnya dibesarin. Ikhya biar. Iya, ada yang sama. Karena ngerti zaman akhir paling sudah agak buta huruf. Saya tuh dulu punya guru terakhum sudah sepuh. Itu baca gini nggak bisa, Pak. Jadi kalau di kelas harus dituliskan pakai spidol. Mulang Minhajul Abidin, sudah sepuh sekali. Kalau ngajar itu nggak bisa jalan, udah pakai beca. Itu yang nulis agak kurang ajar. Nulis CDE binti pebar. Jadi kadang itu itu. Beliau masih semangat, tulisannya habis. Lo kok centek cuma. Terus, ya wes. Jadi nulisnya di HVS baru dulu. Ya cepat selesai. Iya. Nah kalau beliau pakai kitab sudah nggak berso itu. Anak-anak wah nulis sidik benang ber. Ribet. Saya ulang lagi ya. Jadi yang mau saya baca tadi itu logika fikih ya. Fikih itu berpikir ya. Di mana-mana namanya menyembelih itu dari hidup dimatikan dengan kaifiyah syariah. Kaifiyah syariah ini tidak boleh kamu nyontohkan harus disembelih, keliru juga, karena untuk hewan yang berot atau hewan liar
cukup dipanah asal ma'an harod dama yang bisa mengalirkan apa? Darah. Jadi makanya saya umumkan bikaifiyatin syariah ma'rifiyah kan tidak harus motong kan bentuknya. Kalau hewan liar kan atau sapi kurban liar kan, sapi kurban ucul liar kan boleh dipanah, boleh macam-macam. Nah kalau tembak bisa diperdebatkan karena ada unsur api ma'rifiyah. Jadi bisa debat. Meskipun ada yang bilang boleh tapi bisa debat lagi kan? Karena ada unsur apa? Api ma'rifiyah. Iya. Tapi ini saya cerita umumnya bikaifiyatin syariah. Ya karena kalimat hewan hidup, ada kalimat hidup. Hidup yang apa kan pertanyaannya? Hidup yang sudah kejet-kejet, misalnya sudah koma, sudah kena corona, disentak istrinya itu. Apalagi ayamnya menyaksikan pasangannya diselingkuhi, wah itu sudah stroke itu dia. Itu. Nah itu. Makanya kalau orang suka macam-macam itu kayak ayam makanya itu. Saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam annahu yujadu fi ibaratihim hayatun mustaqirrah, hayatun mustamirrah, harakatu madbuh. Wa yuqalu aisyu madbuhin. Wal farqu bainaha annal hayata al mustaqirrah yakunu ma'aha ibsarun bi ikhtiyarin wa nutqun yu bi ikhtiyarin wa harakatun ikhtiyariyah. Wal hayat al mustamirah ya allati tastamiru ila khurujir ruh minal jasad wa harakatul masbuh ya allati la yabqa maha ibsarun bi ikhtiyarin wala nutkun bi ikhtiyarin wala harakatu ikhtiyariyah bal yakun maha ibsar wa nutkun wa harakatun ittirariyah ini wa ba'duhum farraqa bainahuma sampai saat terus ini. Jadi ini perbedaan-perbedaan pandangan ulama. Nah, Imam Malik itu mengabaikan semua istilah itu. Sing penting pas mbok sembelih iku kecelok urip, corong Jawa kecelok urip. Cek hayat mustaqirrah, cek ittirariyah, cek harakatu masbuh, pokoknya kecelok urip. Paling kecelok urip bisa dibilang masih hidup. Karena kalau bisa dibilang masih hidup, kamu sembelih, tetap nanti rapat malaikat kira-kira gitu. Ini matinya karena apa? Karena kecelakaan. Oh, kalau kecelakaan 1 menit lagi matinya dong. Tapi kan matinya sekarang ya karena disembelih. Nah tadi saya bilang sebenarnya mazhab Syafi'i itu tidak seperti itu. Karena Imam Malik menghalalkan, biasanya penggemarnya lebih banyak di bab bangsa halal itu kan. Penggemarnya masih lebih banyak. Tapi ya sudahlah, itu masih ahli sunnah karena salah satu dari mazhab 4. Tapi logikanya juga masuk. Jadi kita bukan sekedar taklid ke Imam Malik, tapi kalau kita ikhtiyat ikut Imam Syafi'i ya monggo, karena mungkin secara medis karena mengalami seperti itu mungkin tingkat kesehatannya apanya sudah ya sudah lah, yang penting makanya terus orang Jawa pinter nak PTE jago ya halal, nak cilik enggak lah. Itu kan ibarat perdebatan antara kepiting sama yuyu. Yang menghalalkan kepiting itu mengharamkan yuyu. Tahu yuyu yang kecil di sawah ya? Tak tanya, kenapa yuyu halal? Karena amfibi Gus, bisa hidup di dua alam. Memangnya kepiting enggak? Oh beda. Ternyata beda maksudnya. Eman Gus kalau haram. Eman kan, kalau yuyu haram kan nggak ngefek kan, kecil. Ini mufti kok. Oh udah kadang halal, udah kadang makan selama ini. Iya selama ini udah kadang makan itu. Makanya banyak kiai yang mengharamkan kepiting sebetulnya, tapi minoritas kan. Minoritas. Tapi yang mengharamkan yuyu mayoritas, wong kecil aja. Jadi kita ribet ikut siapa? Gitu. Kata siapa ahli fikih gak mikir untung rugi. Makanya saya ini bingung, jadi saya ini kan kiai ya, kiai betul, susah kadang jadi kiai. Sebagian guru saya itu mengharamkan kepiting. Nah kalau kayak dolan di daerah Juwono, Mas Nafis daerah itu, penghormatan tertinggi santri itu kalau nyugoi kiainya kepiting, karena itu makanan termahal. Bingung kan dia? Mau tidak makan itu kayaknya dipersiapkan betul Pak Ribun. Udah ada effort ya. Warna nyari yang mahal kan. Mau makan itu sebagian guru kita mengharamkan. Akhirnya ya ad-darurat tadi, makan sekadarnya. Kalau saya habis 3 pasti israf. Kalau habis 1 prosedur hormat yang nyugui. Itu susahnya jadi kiai. Kalau kamu kan tidak kiai, mumpung gratis. Enaknya gak jadi kiai kan itu Mas. Pertimbangannya mumpung gratis. Sudah gitu masih mun dibutuh mawon, makai dibutuh mawon. Oh digawa tenan. Tapi sebetulnya ada sisi naif dari yang bilang halal tadi.
Ketika yang bilang hal naif itu versinya, tapi ya nggak apa-apa, semoga dimaafkan Allah. Naifnya tadi, tapi saya tidak tapi itu masalah khilafiyah ya. Semoga yang mengatakan halal juga benar, karena punya perhitungan iman tadi. Tapi yang bilang halal itu tak tanya, Yuyu itu halal apa haram? Lucunya jawab haram semua. Yuyu bahasa Indonesia nggak ada kayaknya. Tidak tahu juga saya apa. Yang penting paham tapi Yuyu, yang kecil itu. Itu kalau diharamkan nggak ada yang protes ya? Nggak ada. Tapi kalau kepiting? Ini pakai model apa? Coba Pak Wafa, kalau alasannya amfibi, Yuyu sama kepiting sama enggak? Kalau alasannya amfibi, hidup di dua alam. Sama-sama. Sama-sama. Kenapa kepiting jadi halal? Lebih bernilai. Ini juga mufti model baru. Kan umumnya menghalalkan itu. Iya makanya itu. Kan jadi kayak tadi ayam jago tadi orangnya tak tanya akhirnya. Andekan yang kecelakaan tuh ayam kecil. Kamu tanya saya enggak? Ya enggak, terus langsung tak buang. Kan langsung dibuang. Berhubung ayam besar. Eman kan. Tapi nurani aja sebetulnya protes. Nyembelih wis klekek-klekek wis. Kadang kan wis apa kecet-kecet itu loh sudah. Sudah tunggu SOP dari Pak. Ya tapi apapun itu ini ilmu harus didengar ya supaya sampean tahu ya, ada hayat mustaqirroh, ada hayat mustamirroh, ada hayat ittiroriyah, paling enggak kita ngerti lah. Karena nanti di bab B, ya nyun sewu di bab apa B, itu ya nanti nggak sahnya karena apa? Tidak mutamawal. Misalnya saya punya utang sama Pak Arifin ayam jago, tak bayar dengan jago yang mengalami kehidupan sudah seperti itu, kan tidak sah. Meskipun itu hidup tapi sudah tidak hayat yang mustamirah, tidak normal. Jadi ilmu itu apapun tidak cocok kita karena beda mazhab misalnya, tetap sebagai apa? Ilmu. Jadi jangan pernah anti ilmu meskipun kita tidak cocok. Oke, mungkin itu kali ini pengajian kita bersama Gus Bahar, yang mana dalam tema cara menyembelih hewan atau yang dijelaskan di tadi contohnya itu seperti ayam ya, yang mana sangat jelas sekali dan sangat detail sekali, dan saya kira saya tidak bisa menyimpulkan karena di sini kita nyimak bareng-bareng pengajiannya, dan saya pun tidak bisa menyimpulkannya, cuman hanya bisa nyimak ya. Yang mana tadi guru kita menceritakan pengalamannya dan menceritakan tentang penyembelihan ayam ya, yang diantaranya hulukum malamari, hayatun mustaqirah, hayatun intiroriyah, dan harokatul madbuh. Dan saya kira ini udah tahu lah, kalau di kalangan para santri ini udah pada tahu kalau arti hukum amar itu kayak apa ya. Jadi kalau misalkan belum paham atau belum lebih detail lagi menyimak videonya, silahkan diputar ulang lagi ya, biar enggak ada salah paham ya, atau biar lebih mengerti ya. Ya syukur-syukur udah paham. Oke, mungkin kali ini cukup itu ya pengajian kita bersama Gus Bahar, dan tolong dibantu di like dan di subscribe ya. Saya sebagai admin undur diri, mohon maaf atas segala kekhilafan atau kekurangan, dan sampai jumpa di pengajian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.